lowbat ini. Dengar ya, jadi Pendapat ya Bang Julius ya. Ini ya, iya, entah dari posisi manapun, dari kubu manapun ya, aku sebenarnya kadang-kadang agak ilfil ya dengan hiruk pikuk dengan dunia debat ini yang aku rasa kita di sini sudah banyak yang bukan lagi masuk debat akademis atau debat intelektual. betul. Kalau Bang Julius lihat, aku setiap masuk ke mana-mana, kalau misalnya ke Muslim ya, belum pernah aku ada kasus ya ke tempat Bang Farhan pernah. Pokoknya kayak kemarin juga debat non Muslim juga nggak pernah ada kasus Iya. apa segala macam. Karena gini, aku harus mengedepankan wawasan, kita kedepankan yang namanya debat akademis atau intelektual. Ya, tapi banyak sekarang ini kita debat ini udah bukan yang ke situ lagi biasnya. Jadi kayak udah memuaskan nafsu, Enggak, karena emosi, memang gini, hasrat, dan ini banyak yang bukan mau kurang fair. debat kok. Mereka memang bukan mau debat, mereka cuman cuman mau maki-maki, menghujat supaya donatur senang, supaya dapat transferan, ya, dapat sokongan. Kan memang udah dibilang sama si Rudi Simamora. Rudi Simamora waktu ditangkap kan dia bilang, kenapa Anda menghujat Islam? Supaya dapat duit. Kan udah dibilang. Ya, maksud aku begitulah. Kalau bisa nih kita jaga integritas ya. Maksudnya kita kan eh apa ya? Bukan aku bilang aku yang baik-baik, bagus-bagus banget enggak sih. Cuman aku selama ini kalau ada dalam dialog lintas agama khusus ke Muslim ya, eh, aku lebih mengedepankan ini kalau aku pribadi kan debat itu ada dua menyerang sama bertahan. Kalau aku pribadi kalau khusus ke Muslim aku lebih kepada bertahan. Kenapa? Kalau misalnya aku menghujat pun, kalau misalnya gua ngejelek-ngejelek, maksudnya menghina ya, menghina pun dia tetap juga tidak akan memahami ajaranku. Dia juga tidak akan mengenal siapa yang Yesus yang aku bawa ini. Percuma. Lebih bagus aku bertahan, mengedepankan apa ya, hal-hal yang bersifat teologis kan kayak gitu. Ya aku juga harap sih kepada teman-teman Muslim kita boleh sama-sama fair ketika masuk dalam ruang perdebatan. Ibaratnya kita mau jotos-jotosan, mau habis-habisan libasan di situ, ya nggak apa-apa kita kritisi apa aja ajaran boleh. Tapi setelah itu udah jangan jangan terpengaruh gitu. Nilai-nilai humanisnya harus tetap. Biarlah kita tuh rival secara akademis kayak gua nih, misalnya kayak sama Trinitas juga. Kadang kan libas-libasan gitu ya Bang Julius ya. Secara akademis biarlah kita tuh bermusuhan, berivalan. Sisanya tergantung personality. Kalau personality-nya bagus, baik, aku sih welcome aja apapun dia pahamnya agamanya. Dengan Trinitas juga aku ada orang-orangnya yang care aja, dengan Muslim ada, dengan orang-orang JO bahkan ada aku yang nggak cocok. Jadi bukan mesti dia sama pahamnya kayak aku baru orangnya enak secara personality, enggak. Bahkan di pahamnya aku ini aja di setiap agama pasti ada ya bagian-bagian telur busuknya, telur bagusnya pasti ada ya Bang Julius ya. Tapi itulah kalau menurut aku lebih bagus kita kedepankan aja bagian akademis, debat intelektualnya itu sih. Jadi Setuju. kalau bisa, kalau aku pribadi kalau debat sama orang maunya aku juga dapat benefit ya, dapat ilmu. Kalau misalnya nggak dapat ilmu, nggak kondusif, Bang Julius pasti tahu, aku pasti langsung keluar, bener ya? Betul, betul, betul. Kalau udah memang Heeh. kira-kira daripada menyulut Iya, emosi, aku mending kalau nggak keluar. kondusif, Bisa aku langsung keluar. Karena nggak ada saya benefitnya gitu. izin ngomong Bu Pendeta ya. Mau jawab Pak siapa nih Petra apa siapa tadi itu? Iya, Biar dia enggak penasaran. Kezia aja deh. Jadi saya mau jelaskan Petra, bukan saya kepahitan ya, bukan saya marah, tetapi saya sering memberikan edukasi kepada pendeta-pendeta di Papua sini bahwa perpuluhan persembahan itu bukan hak 100% daripada pendeta. Karena tidak ada Alkitab, tidak di ayat Alkitab. Nah, kenapa? Pak, Karena saya mengkultuskan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus memberitahu saya bahwa itu uang Tuhan, bukan uang pendeta. Ya, jadi saya bukan marah sama pendeta, bukan kepahitan, bukan ya. Wajiblah kita mau memprotes ya. Itu uang-uang kita. Emang pendeta ada usaha apa sampai kita harus ditagi-tagi sampai harus ke bandara ditagi perpuluhan? Teman saya loh ketemu di bandara sama pendeta ditagi perpuluhan karena dia mau berangkat pendetanya. Nah ini miris sekali ini kalau ada pendeta-pendeta begini kan, ini harus jadi pelajaran buat kita orang Kristen bahwa persembahan perpuluhan itu bukan 100% haknya pendeta. Di dalam kitab Ulangan ayat 26
Ya, Musa telah mengatur perpuluhan itu ada hak janda-janda, fakir miskin, yatim piatu, dan orang asing, perantau-perantau yang belum punya pekerjaan itu mempunyai hak di dalam persembahan perpuluhan. Jadi kalau pendeta-pendeta mau narik persembahan perpuluhan harus tahu diri. Dia punya hanya sekian persen, tidak 100%. Ya, jangan sok gaya naik mobil mewah pakai uang perpuluhan ya. Itu uang Tuhan loh, bukan uang kau. Begitu. Itu yang saya maksud Petra ya. Jadi saya bukan marah pendeta, tetapi mengedukasi. Kalau di TikTok sini saya edukasi. Saya kalau marah, ya saya keluar dari saya punya gereja. Tapi sampai hari ini saya masih ada di dalam gereja saya. Tetapi saya sering disentil sama pendeta, diusir dari atas mimbar secara halus. Ya kalau sudah tidak senang, ya silakan keluar dari gereja ini. Karena ini gereja saya. Seperti itu kata-kata pendeta. Ya Petra? Ya kalau kau mau enak-enak, Pak Tesan. ya silakan. Pak Keren, Ya gimana? Mau debat, Pak mau Karen ini debat Kristen. persembahan perpuluhan, Kristen ya, mau Pak. ayatnya? ketika kita memberi perpuluhan Mhm. Pak Keren, apakah itu pantas bagi Tuhan Pak Keren? Oh, saya wajib memprotes duit-duitku. Enggak, yang kumaksud gini Pak Keren. Ketika Bapak memberi kepada seorang pendeta, Mhm. apakah itu menurut Bapak sempurna persembahan itu? Yang 10%. Saya tidak peduli dengan sempurnanya. Saya pingin supaya duit saya bermakna, bermanfaat. Saya setuju dengan dengan Ustadz Dasat ya, bahwa uang-uang masjid itu harus difungsikan pada apa ya? Pendeta-pendeta kalau lebih pintar Ustadz loh saya lihat daripada pendeta-pendeta ini. Itu yang saya maksud Petra, begitu loh. Kok Jadi bisa, supaya kau Pak? jangan salah sangka, saya bukan marah, bukan kepahitan. Kalau saya kepahitan, saya sudah keluar dari gereja. Aku dulu mengenai perpuluhan, ya sebentar. Silakan Darmi, ya, silakan, Bu. Kita ambil Maleakhi 3 ayat 10 ya. Maleakhi 3 ayat 10, ayat 9 dulu. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Nah, jadi kami umat Advent wajib menyerahkan, memberikan, mengembalikan perpuluhan. Kami, pendeta kami tidak ada memegang uang perpuluhan. Tetapi di gereja kami itu, contoh, 4 distrik distrik Medan Barat dipegang satu pendeta, 4 gereja. Jadi di setiap satu gereja dibuat bendahara. Jadi pendeta kami itu tidak ada memegang duit, tetapi mereka hanya digaji daerah. Jadi uang kami ditransfer ke daerah. Jadi ada nanti menelitinya. Jadi bendahara kami mentransfer perpuluhan kami ini bagi yang ada ya rezekinya, nggak dipaksa. Siapa ada rezekinya berikanlah, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah, ditransfer ke daerah. Nah, daerah lah nanti yang menentukan gaji pendeta kami ini yang dia menaungi 4 gereja. Ada sekitar 400 manusia. Jadi setiap sakit kayak tadilah, kayak semalam lah, ada yang berobat dari Jambi. Udah, dia berobat dari Jambi di sini. Dia jemaahnya bukan di Pancur Batu, tetapi mati dia di sini. Jadi di telepon dari Jambi lah pendeta kami di sini. Pak Pendeta, tolonglah kebumikan dulu jemaat kita yang di situ di Pancur Batu. Maaf, tolong kalian selesaikan. Nah, kami umat-umatnya juga bekerja di sana. Padahal kami tidak mendapat uang. Perpuluhannya pun nggak pernah ada diterima di gereja. Tetapi pendeta itu kasihan, pergi dia ke sana, dibawanya umatnya. Ongkosnya itu dari mana coba? Jadi kalau ada perpuluhan kita itu diserahkan ke daerah, contoh kalau kami umat Advent, dia di daerah di Siantar lah apanya, kantor pusatnya untuk Sumatera Utara. Nah, di situ nanti daerah itulah yang mengelola, diberilah gaji pendeta kami yang dia menaungi kami 400 orang. Cuman gajinya kalau nggak salah 6 juta. 6 jutanya gajinya. Itulah uang minyaknya nggak tahu aku entah ada ya, tapi semua umat ini nanti harus didatanginya dengan gaji yang 6 juta tadi. Ini digaji, dikasih ini dari daerah. Jadi gitu ya. Jadi jangan kita coba-coba menghujat para pendeta untuk perpuluhan. Kalau di gereja Masihi Advent hari ke-7 tidak ada pendeta memegang kas keuangan perpuluhan, bendahara ya, itu kami.
Maaf. Oh, Jadi begitu kami di Advent. Jadi terstruktur dia. Jadi Nggak diaudit perpuluhan. lagi. Nanti dimakan belalang pelahap Bu Darmi ya. Iya. Ditakut-takutin Pak Tesen. Kalaulah Takutin aku Pak Bu, Tesa. tunggu. Gini Bang Umar, uangku banyak, contoh penghasilanku banyak eceknya, Macam contoh. panas-panasin Masa aku kusimpan uangku nih di lemari aja? Iya, Masa aku benar. nggak memberi perpuluhan? Udah ada Benar, Bu ayatnya. Darmi. Berikanlah persembahan persepuluhanmu Itu kan ada ayatnya Bu Darmi yang belalang pelahap, Ada. belalang Iya, pelahap. kalau kusimpan itu di kamar bisa ngengat mengapa memakannya. Kalau kita serahkan perpuluhan itu untuk membantu pekerjaan Tuhan, maksudnya membantu pekerjaan Tuhan. Para pendeta ini kan menginjil. Mereka pendeta kami umat Iya, iya. Advent gak ada bekerja, gak ada jual-jualan, Iya, iya. tidak. Khusus dia untuk mendoakan umatnya. Di mana yang sakit didoakan. Hanya gajinya yang 6 juta itulah dikolah-kolahnya. Kalau Iya. ada nanti umatnya yang lebih dikasih dia entah kereta, dikasih dia bensin. Itu tergantung umat-umat yang baik hati. Gitu. Jadi kita kalau masalah perpuluhan jangan kita pelit, kasih aja. Kan banyak lagi sisanya lagi. Emang Itu dia loh. suku Lewi Pak Tesa. Emang dia suku Lewi Pak Tesa. Iya, kalau Ya suku Lewi, mungkin suku Lewi pesek mungkin Umar. gini, suku Lewi itu dulu di zaman bangsa Israel. Sekarang Begini, wakilnya sebentar, untuk sebentar. Kristen para pendeta dong. Begini, Itu dia. sebentar, Ibu Oh, Darmi, pendeta sebentar, dari suku Lewi. Baru tahu loh, pendeta dari suku sebentar Lewi saya Pak Tesa. jelaskan begini loh. Sebenarnya Bu Darmi saya bukan keberatan dengan perpuluhannya. Karena saya pelaku perpuluhan dari dulu. Yang saya maksud, saya minta kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta itu ajari jemaat itu memberi karena mengasihi Tuhan loh. Berbagi, Bukan Pak karena Tesa, ditodong dengan ayat Iya. 3 itu dari Iya, Maleakhi betul. itu. Iya, betul, Iya. Pak. Jangan Nggak sekali-kali boleh, Bu Darmi. mengajari jemaat itu menakut-nakuti jemaat dengan kutuk. Belalang Iya, Ajari jangan. jemaat itu karena dia memberi karena mengasihi Tuhan, karena Tuhan telah memberi Iya. dirinya. Bahkan Betul. kita memberi diri pun jangankan perpuluhan, ya memberi diri pun tidak bisa membayar kemurahan Tuhan, begitu loh. Iya, Banyak kan iya, Pak. pendeta-pendeta itu di atas mimbar itu membawa Maleakhi itu seperti pisau cukur, seperti pisau todong, begitu loh. Itu yang saya Oh. jengkel. Kadang Iya, saya iya. sering Ada yang memprotes, saya mimpi, bilang, ada "Saya yang mohon, mimpi Pak, ke neraka, yang nggak yang perpuluhan bijak masuk sedikit neraka. lah, bos. Kalau lu butuh duit, minta aja, kita kasih kok. Kita tahu kau butuh makan, begitu loh. Jangan todong-todong jemaat pakai ayat Itu- Alkitab, pakai kutuk-kutuk itu segala, kolektor. begitu pun tidak Iya. membangun jemaat Nggak itu. boleh Itu itu. sih maksud. Desa, Saya boleh cerita nggak? itu kolektor apa pendeta? Nggak, Nggak saya boleh boleh cerita loh itu. dikit ya. Jadi dulu tuh saya punya klien, stres dia gara-gara dia udah putus kerja, tapi dia masih tetap ditagih perpuluhannya sampai dihitung utang. Memang seperti itu apa? Saya kasihan Itu juga. Iya, seperti itu. Pendeta sesat. Kami Seperti di itu, Pak Advent, Samara. tunggu. Kami di Advent gak ada ditagi-tagi perpuluhan. Kalau ada rezekimu berikan, kalau nggak ada terserah. Nggak ada Di pernah Pak pendeta Tesa. kami nagi-nagi. Pak Tesa Nah, itu ditagi-tagi Maaf. sampai Bukan ditagi-tagi. Ibu Oh, enggak. Darmi, ini Bu Darmi. Saya nggak bicara Kami Advent ini, saya bicara, saya punya denominasi Bu Darmi. Oh iya, ya Gitu kalau loh. di kami nggak ada Kita ya di Pak. karismatik Iya, rata-rata iya, iya. hamba-hamba Tuhannya seperti itu Bu Darmi ya. Jadi Maleakhi 3 itu jadi pisau todong buat jemaat. Ya kadang saya miris saja, saya maksud ya yang bijak lah menasihati jemaat. Ajari jemaat itu mengasihi Tuhan, memberi itu karena mengasihi, bukan karena ditodong dengan Maleakhi 3. Begitu loh. Kalau ditodong Ditakut-takuti ya? pakai Maleakhi 3, Tapi kadang apa dipaksa bedanya tuh kamu lebih dengan enak, Bang Kenan. penjahat di bawah kolong jembatan di Jakarta itu? Bang Keren Iya, lebih enak takuti dipaksa loh. kadang, harus dipaksa. Mungkin Bang Andre ada yang mau disampaikan? Ya kalau dipaksa begitu ya apa bedanya kalau jangan jadi pendeta, berduduk aja di kolong jembatan nodong-nodong kan jadi preman. Pak Andre, monitor. Banyak yang Jadi gitu preman Bang, kok di banyak atas yang mantan mimbar. preman jadi pendeta. Itu apa Risuli Lubis dulu mantan itu dia, mantan preman malakin orang jadi pendeta dia. Dia bilang wah lebih keren nih sekarang. Ya gua sedikit aja sedikit apa namanya kasih pengalaman karena om saya sendiri itu pendeta. Om saya, jadi saya Katolik, ya. Terus ada om dari Ganteng banget, weh. dari mantan istri, ya, itu pendeta. Om saya. Sweet, ganteng juga si Iya. Mualapin ya. Bu Darmi ini lihat yang jidatnya mengkilap langsung dah. Uber dia.
Ada bini nih, ada bini, jangan dulu, nanti dulu. Paling juga AP diganti Mito, Andre. Kalau ketahuan. Nah, ya aku serius nih. Nah itu selama pendetanya aku cuma mau nanya nih, yang pendeta dia GKJ, aku nggak mau sebutin namanya ya, tapi dia GKJ, dia Protestan GKJ ya, bukan GKI tapi GKJ. Nah setiap dia pertama ada di Jogja, ya itu dikasih rumah, mobil, sampai listrik itu nggak di udah free segala macem, pokoknya semua fasilitas sudah diiniin. Sampai akhirnya dia pindah ke Ciputat. Itu juga dikasih dengan fasilitas-fasilitas yang lengkap, semuanya yang lengkap. Kalau gaji 6 juta, seperti Bu Darmi bilang, enggak. Karena saya sampai tanya, Om kok ini sampai begini ya, besar ya, sampai mobilnya tuh sampai 3 segala macam. Emang gaji pendeta tuh berapa ya? Ya macam-macam. Kalau dia itu kayak kayak pendeta yang dipanggil nanti datang dikasih fasilitas semuanya. Nah, terus kalau perpuluhan tuh ada tugas, ada yang nagih. Bener katanya Bang Karen, itu ada yang nagih. Ada yang nagih kayak ketua sinodenya kalau nggak salah. Saya nggak tahu ya, saya kayak Katolik, cuman ini nanti ini ada tagihan untuk perpuluhan segala macam. Kok saya sampai bilang di Katolik nggak ada kayak begini loh. Gitu loh. Nah, Katolik kan kalau pengampunan dosa. Katolik nggak ada. Pengampunan dosa lu kan bayar. Nggak bayar. Nggak mungkin lah bayar lah, orang Martin Luther aja ribet. Nggak bayar. Gua ngomongnya fair kok. Saya ngomongnya fair. Nah, saya cuma mau nanya ini. Memang apakah dari Advent, dari Bang Karen karismatik ya? Itu kalau para pendeta Kristen itu Papua dia. dikasih fasilitas begitu nggak sih? Kalau pendeta kami ada rumahnya udahlah. Kami bangun kan gereja, ada rumah pendeta. Itu pun tergantung eceknya. Gereja kami kan ini kan distrik Medan Barat kan 4 gereja. Di mana cocok layaknya ditempatkan rumah pendeta, dibuatlah sederhana, kecil. Nah, kayak sekarang contohnya pendeta kami anaknya 3. Gajinya hanya segitu, 6 juta. Padahal sekolah anaknya di Siantar sana. Cuman karena itu sekolah Advent, dipotong dia. Ada berapa persen ya? Tinggal 10% lagi nya pendeta membayar uang sekolahnya. Nah, itu dia. Jadi kalau kesehatan pun rumah sakitnya begitu juga. Tinggal 10% dibayar biaya perobatannya nanti di rumah sakit Advent gitu dia. Namun kalau ditagi-tagi perpuluhan gak ada kami Advent. Ini ibu nih, ini masih hidup orangnya belum mati. Ini ibu. Open camp. Gak usah lah. Ibu ini sudah umur mau 50 tahun bulan 4. Belum pernah ibu ini dipaksa ditagih uang perpuluhan. Tidak pernah. Itu dia. Kalau ada rezekiku, ku berikan. Malah kalau aku nggak memberikan perpuluhan, aku itu kalau menokoh, aku banyak kali bala datang sama aku karena aku menipu, karena uangku ada. Masa aku pelit untuk membayar perpuluhan? Sementara uang perpuluhan itu untuk membantu pekerjaan Tuhan loh. Ya kan? Silakan yang Open lain. camp Bu Darmi, open camp dulu. Udahlah jelek aku. Jelek aku nggak mau. Apa-apa lah open camp. Aku dulu ya. Kalau Ibu Darni bercerita tentang pendetanya digaji. Kalau pendeta kami nggak digaji. Dari jemaatlah dia hidup. Ya puji Tuhan, Pak pendeta kami luar biasa. Contohnya nih, contohnya saya. Kalau saya memberi 10%, mungkin itu menurut saya itu masih kurang banyak. Kalau hanya 10%. Oh gitu ya. Yang diinginkan Tuhan 100% loh. Semakin banyak semakin gede surganya Pak Petra ya. Bukan, artinya kita jangan melihat angka. Oh gitu. Tapi sebentar Pak Petra. Dengar, Pak, Anda tunggu. sebentar gini. Wait a minute. Anda melakukan persepuluhan itu apakah sesuai dengan narasi yang ada dalam kitab Anda? Pertanyaannya di situ. Oke, sebentar Pak, saya jawab ya. Kalaulah memang menurut firman Tuhan 10%, kalau menurut saya itu masih terlalu kecil Pak 10%.
yang diinginkan Tuhan Pak 100%. Hmm. Tubuh, jiwa, dan roh kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Jangankan 10%. Bahkan membeli, kalau ada hartaku, bahkan ku kasih ini, aku open cam ya. Bentar. Iya Pak, silakan Pak. Tolong besarkan saya. Besarkan Jul. Dia mau Mana? Nggak donasi. open cam dia. Dia mau donasi. Tolong besarkan saya. Loh, Mana Pak? Nggak ada open camnya. kok nggak bisa dia open cam? Dia mau kena prank kita. donasi. Kena prank kita. Kukira Iya. mau pamer duit kasih kita. Orang baru 452 nggak bisa lah. Ah, udah. Oh bisa. Bisa. Ini Pak, Mana Pak? Itu daun Pak, bukan uang Pak. ini lokasi saya ini. Kalau seandainya ada seorang pendeta Pak, Oh iya. yang mau buka gereja sini, saya Oh, serahkan gitu. tanah saya ini 2.500 meter ini. Iya Pak, mana bukti itu tanah Wajah Bapak? Pak. Itu kayak luga Pak. Wajahmu Luga. merek iya. Oh, Iya, memang luga open tanah cam orang pun kok dia klaim punya dia. Sendalmu harga 15.000 kok di open cam gimana sih? Janganlah Pak Tesa. Itu Kau tanah saya ini Pak. open cam sendal yang 200.000, yang 500.000 lah. Sendal jepit ke open cam lagi. Itu Tanah 7.000 saya ini, Pangeran, Pak. 7.000. Tanah saya ini ada Kau katanya 2.500. bayar per puluhan, kok kau open cam sendal jepitmu lagi. Dengar Pak, dengar. Iya, mana bukti itu tanah kamu? Ini sama kayak Luga ya. Luga dulu sering tuh open cam. Ini tanah saya. Ini nanti markas King of King ya. Luga setiap hari gitu. Apa bedanya? Seandainya Pak, ya kan? Seandainya ada Jadi seandainya Pak Petra, jangan seandainya. Sebentar. Saya Tuhan sanggah Pak Petra dulu ya. Jadi begini. bangun gereja Di di sini. dalam Saya sebentar akan Pak Petra. serahkan Ya, ini. jadi yang Yesus katakan 100% itu bukan duit Pak Petra ya. Pak Petra harus paham. Yang diinginkan Tuhan Pak, Mm-mm. Tuhan, jiwa, dan roh. Enggak gini loh Pak Petra. Pak Petra, dengerin Pak Petra. Dengar Pak, kalaulah Pak Petra. 10% yang Anda berikan Jangan masalah 10% dulu. Jangan masalah 10% dulu. Katakan dalam Persepuluhan itu loh. akan diterima Tuhan. Gini Pak Petra. Pak Jadi Petra. Persepuluhan itu dari mana? Nah, Persepuluhan itu loh dari mana? Dari mana persepuluhan? sudah saya bilang Pak, jangankan 10%, Loh, 100%. enggak. Perintah Sebentar Umar. Perintah Dengar, Pak. persepuluhan dari mana? Perintah Dengar, Pak. persepuluhan itu loh. Dari mana? Aduh, dengar dulu. Enggak, perintah persepuluhan. Perintah persepuluhan itu dari mana, Bapak? Perintah persepuluhan itu loh dari mana? Jangankan bicara 10%, 100%. Lah iya, perintahnya dari mana? Perintah itu. Serahkan uang kita Bapak kepada ini Tuhan. jadi Kristen kok semakin lama semakin nggak bener ini. Yang saya tanya, persepuluhan itu dari mana perintahnya? Melihat 3:10. Loh, kok Maleakhi 3? Nah, Kok bisa nyampe ke Maleakhi 3? Maleakhi 3 ayat 10 itu berbicara tentang persepuluhan yang seperti apa? Apakah dalam bentuk fisik uang dengar atau dalam Pak. bentuk fisik? Makanya Loh, saya enggak, katakan, Bapak jelaskan dulu persepuluhan dulu. di dalam Dengar Torah. Enggak gini Dengar jangan dulu. dekat dulu. Anda itu enggak ngerti konsep persepuluhan. Jangan sok pinter sama saya. Gitu loh. Jangan sok pinter sama saya. Ada Tahu nggak penelitian Anda yang itu. Persepuluhan di dalam Torah itu seperti apa? persepuluhan yang diinginkan Loh, Tuhan enggak, Pak. persepuluhan yang di dalam Torah itu seperti Ketika apa? kamu mengatakan berbicara 10%, namun kamu Enggak, gini loh, Bapak. Sebentar Umar. Nanti saya yang ini loh. Dan kamu berikan Gini loh. tubuhmu. Petra ini kayaknya Persepuluhan. sandal jepit dia ini. Di dalam Torah itu kayak gimana gitu loh. Persepuluhan di dalam Torah itu seperti apa? Itu kan ada itu. Persepuluhan pertama, persepuluhan kedua, persepuluhan untuk orang Saya sudah katakan, kalaulah itu 10%, Pak. gitu loh. Dah, Bapak itu jadi Kristen yang bener dong. Jangan itu asal belum ngejeplak sebanding gitu dengan loh. kematian Kristus, Pak. Dah, di dalam Loh, kok penebusan banding kita. kok Kristus Kalau lagi. 10% kalian Kok banggakan, penebusan yang belum diomongin apa-apa. persepuluhan. Dah, yang diinginkan Tuhan adalah Enggak, tubuh, jiwa, enggak dan nyambung, roh. enggak nyambung. Enggak nyambung. Diam dulu, gua ngomong sama Pemikiranmu sendiri. diam. Bersungut-sungut. Eh, Petra. oten. Iya itu Oten.
itu pemikiranmu sendiri, Petra. Supaya 100%. Melayani Diam Tuhan. dulu, Petra. Udah diam dulu, kok nggak ngerti persepuluhan. Coba, Sudah sampai ke TikTok udah kok kamu diam cerita dulu, kamu. diam dulu, Masa diam dulu. pendeta Orang kamu. kok, alah, Aduh. kok itu orang nggak ngerti. Kok diam dulu, diam dulu, diam dulu. Yang menginginkan Tuhan Diam dulu. Sebentar, Diam sebentar, dulu. Petra, sebentar. Diam dulu, Kau narasi diam dulu. kosong terus dari tadi, Petra. Sebentar, saya mau Kojul, mau mantap kalau ada Pak perkataan. TD naikin aja, aku turun. Kojul. Sebentar. Pak TD. Oh, udah ini kok. Begini Petra, sebentar. Jadi yang kau narasikan tentang 100% itu, Yesus bukan lagi berbicara perpuluhan, bukan berbicara duit. Thank you. Jadi ya saudara-saudara di bawah juga harus maklum ya, ini Petra tidak ada pengetahuannya. Yesus lagi berbicara 100% itu bukan duit ya, bukan perpuluhan apalagi ya. Jadi itu Yesus lagi meminta untuk kita mengabdikan diri. Kalau di dalam perjanjian baru di kitab Injil, Yesus cuma memerintahkan bayar pajak, tidak ada perpuluhan. Oke, selamat pagi Pak TD. Silakan dijawab, Pak. Ini ada yang ngotot 100, ada yang 10 ini, Pak. Kali ini, Pak, ini ada pendeta nggak? Kalian tanya pendapat pendetanya. Biar pendeta ini yang jawab. Mau Mute aja, 100% mute. harta kita belum seberapa Pak dibandingkan dengan kematian Tuhan Yesus. Dah. Pendeta yang jawab ini ya. Oh, pusing gue. Kok diam dulu lah, Petra. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Kok diam dulu, Ini Petra. 10% kamu Kojul, mute. Kamu Petra, Oh, diam Petra. dulu lah. Kok ini udah Kristen nggak ngerti apa-apa, banyak kali kok ngomong. Ya biasa begitulah, Umar tong kosong bunyi nyaringnya. Kesel gua lama-lama. Nah, gimana, Christian. Pak TD? Aku jawabin yang komen aja ya Bang Julius ya. Aku Iya. nyimak, aku jawabin yang komen aja. Iya, itu gimana cerita persepuluhan, Pak TD? Silakan. Persepuluhan, Pak TD. Kenapa kamera saya nggak nongol ya, Valen ya? Wah, nggak tahu, orang bukan di komal saya. Sama Bang Umar itu diumpetin. Coba Pak di Pak HTD. emang banyak emang duitan ya. berapa itunya Pak TD? Oh, udah bisa. Ini. Aduh orang tua beneran dah lu, dia nggak tahu dia. Ya. Apa Pak maklum TD. orang tua? Itu loh, Ya kalau mau orang-orang kan dengerin tak jelasin, kalau mau dengerin, ribut tapi kalau masalah persepuluhan. Jelasin Pak TD. Jawab aja Pak TD, biar Petra tahu itu. ya, Bapak Ibu Saudara, persepuluhan itu ada di Imamat pasal 27. Ya, 27 mulai ayat 30, 31, 32 itu bicara persepuluhan, juga di bilangan juga. Ya, lalu nanti terakhir itu perintahnya di Maleakhi 3. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu harus perhatikan, Yesus datang untuk menggenapi Taurat. Matius 5, 17, 18, Yesus mati membatalkan Taurat. Efesus 2, 15, banyak orang tidak tahu. Ya, Nggak bener juga Pak Tesa ini kayaknya. orang cuman membaca Yesus datang doang dibaca. Yesus datang menggenapi Taurat. Yesus mati nggak mau baca. Yesus mati membatalkan Taurat. Persepuluhan adalah salah satu bagian dari Taurat. 100% batal. Jadi Maleakhi 3 ayat 10 tidak boleh lagi. Gantinya mana? Gantinya 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Itu gantinya. Jangan dong, Masya Allah. Wah, nggak bener ini Pak Tesa. Dibantah Pak Tesa. Ganti ya Pak TD ya. Wah, Tidak bantah boleh Pak Tesa. Nggak bener dia. Kalau ini saya setuju, Umar saya setuju dengan Pak TD kalau ini. Kalau naik ke UFO itu saya tidak setuju itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, Kalau di langit tingkat 2 saya tidak setuju lah. Kalau ini agak setuju saya, Umar. UFO siapa? jadi UFO siapa? mempersembahkan Petra itu maksudnya. harus dengan sukarela, sukacita, tidak boleh duka atau paksa, ya. Salam berada Hamka. Ya, tidak boleh memakai merek persepuluhan, tidak boleh memakai merek buah sulung, mempersembahkan bagaimana Roh Kudus bekerja. Itu pendeta mudanya Tritunggal Pak Tidi. Bu Kesia, gimana Ya nggak itu cerita? apa-apa, kan Tritunggal cuman baca Yesus datang, Valen Yesus datang menggenapi Taurat, cuman itu doang. Dia nggak mau baca Yesus. Coba tanyain Pak Tidi, nama Allahnya siapa sama Ibu Mohon pendeta dibantu muda. jawab dong. Diklarifikasi pendeta Kesya. Nggak Silakan. usah. Kemudian. Gini aja Valen, aku itu cuman
cuman kalian membahas persepuluhan aja kok sampai ributnya berjam-jam gitu loh. Pak Pendeta PS HTD dengan Ibu Pendeta Kesia, jangan mau kalian dilaga ya Pak Pendetaku sayang. Kita kompak Kristen ini ya. Ya, jangan mau kita dilaga sesama Kristen. Maaf ya. Kita saling mendukung ya. Jangan. Pak Tede. Pak Tede, Itu tanya udah itu. mulai masuk provokator itu ya. Kesia, gimana tanggapannya itu? Pada nggak jelas ini masalah perpuluhan ini. Nama Nggak berani alanya, nanggapin, Pak. nama Nggak alanya akan ada dia yang nggak tahu berani loh, Pak Tede. nanggapin. Pak Tede. Nggak ada yang berani nanggapin. Coba Pak Tede tanya dulu sama pendeta muda itu. Nama alamu Dia nggak siapa? akan berani. Dia nggak akan berani. Yang mbok ditoleh Apa, pendetanya. kenapa? Pertanyaannya apa? Siapa Itu nama masalah Allah? Siapa persepuluhan nama itu Allah? loh, Pendeta Kesia. Gimana itu? Menurut Pak HTD gimana? Nama alanya Kesia? siapa? Gitu loh. Coba Ini tanyain. mau bahas persepuluhan atau nama Allah? Udah selesai Apa nama persepuluhan. Persepuluhan udah selesai, Bu. Kalau Anda Kalau memungut persepuluhan ya. dosa ya, yang memungut persepuluhan dosa ya. Udah selesai, Oke, udah sekarang dijawab. Bu Kesia, biar Very, gantian. very clear. Itu nama alanya siapa? Very Gitu clear, loh. saya setuju. Ditanyain nama Pak Tede. Ibu pendeta nama Allah alanya siapa? Yesua Hamasiah Yesus. Aku nggak tahu ya. Aku udah lama ngikutin Pak Henry Tan, tapi aku nggak tahu benar bagaimana bias teologinya ya. Apakah dia mengakui bahwa Yesus itu adalah Bapa atau enggak? Aku masih belum tahu. Walaupun dia sudah Teologi apa berkomunikasi. itu? Teologi itu apa, Bu? Nggak ada teologi. Teologi itu berbicara tentang ketuhanan. Nggak ada itu karangannya Bapak Gereja itu. Buang itu teologi. Waduh, yang benar Saya yang mana Pak HTD? saya Oh, gimana Ibu Darmi ini? Gimana Bu Darmi? Teologi. Belajar tuh aku belajar mengkritisi Alkitab. Bapak Gereja. Ya, aku walaupun- mengkritisi Bapak Gereja. Tunggu. Ayo Ibu Walaupun Darmi, serang Mbak Ibu Darmi. Ayo Ya. Ibu Darmi. bukan Ibu aku Darmi nggak mau penggemar menyerang. pendeta ini. Belajar kok Bukan. teologi. Jelaskan, Bu Darmi, Buang jelaskan, teologi. jelaskan. Apa yang mau kalian Ibu tanya Darmi, sama aku? Pak HTD Apa tanya? katanya harus dibuang doktrin-doktrin itu, Ibu Darmi. Ayo, Bu Darmi, ditanggapi lah. Gimana? Nggak bener dia Bu Darmi. Pak Tede ini kadang-kadang. HTD ini Nama Allah kami. Nama Allah Kristen. Udah? siapa Yahweh. namanya? Siapa? Yahweh. Yahweh itu- Yahweh itu- lah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Nah, itu dia. Yahweh itu nama Yahweh. sebutan, Bu. Yahweh Itulah- itu memorial name. Ya. Itulah Memorial nama name. Allahnya Bukan Abraham, pronoun, Ishak no. dan Yakub. Nah, itu dia. Yahweh itu Ya. memorial name, bukan pronoun. Di luar dari situ setan, mamon. Ada ayatnya Astagfirullahaladzim, Pak Teddy 2 dibilang Tawarik setan. 26 ayat 27. Di luar dari Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub adalah mamon atau setan. Ah, udah. Sementara Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub Yahweh. Oke? Nah, Yesusnya nggak ada Pak apalagi? Tede. Yesusnya itu, tunggu, Yesusnya itu adalah firman Yahweh yang menjadi manusia turun ke bumi. Ah, itu dia ya. Firman Teologi apa Yahweh, itu teologi itu? firman Yahweh. Nah, makanya Trinitas. Jadi Yesus itu di mana keberadaannya? Yesus itu adalah firman Yahweh yang keluar dari Yahweh ya. Firman Yahweh yang menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Ya, firman Yahweh yang menjadi manusia. Nah, untuk misi penyelamatan manusia, turunlah dia ke bumi. Makanya di dalam Yesaya dikatakan, aku adalah Allah penebusmu. Aku adalah juru selamatmu. Kenapa enggak Allah sendiri datang ke bumi ini? Diutuslah firman-Nya. Diutuslah firman-Nya itu yang telah menjadi manusia. Itulah penyelamatan dunia. Wah, nggak Gitu. bener Bu pendeta Wah, itu. nggak bener Nggak itu. bener itu. Itulah Trinitas namanya. Nah, sekarang Muter-muter kalau itu. ada dari pendeta yang lain, coba terangkan. Aku kan umat Muter-muter biasa. itu. Oke, silakan. Kesia lah. Yang saya tahu Pendeta seperti muda itu. lah, silakan. Yang saya pelajari, silakan. Yang dua-dua pendeta. Aku Ya, nggak mau menyangkal Yahweh. pendeta ya. Dengar ya, Yahweh tidak pernah disebut di perjanjian baru. Nggak pernah ada. Boro-boro ada di surga. Nggak ada itu Yahweh. Makan tuh Yahwehmu. Yahweh itu di perjanjian baru aja udah nggak ada disebut. Ngerti? Awati api ke Ibu Darmi. Ayo. Habis ini.
Enggak apa-apa, itu iman dia, iman saya seperti itu. Kita lihat hakim yang adil yang datang yang menentukan. Jangan congor kita yang menentukan, tetapi hakim yang adil yang menentukan. Iman saya seperti itu, imanmu seperti itu. Silakan, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kita tunggu jawaban dari pendeta Tunggu kita. dulu. Silakan. Siapa yang mengkafir-kafirkan orang? Siapa yang menyesatkan orang? Nanti hakim yang adil yang menentukan. Oke? Silakan. Gara-gara Umar nih. Loh, Jadi Yahweh itu gimana, tidak Kak? ada di perjanjian baru ya. Iya, iya, iya. Kompor-komporin sih. Di perjanjian baru aja kan Yahweh. Biarkan nggak apa-apa Bang Andre. Pendeta Kesia silakan ditanggapi Pak HTD sama Bu Darni. Gimana itu Tritunggal Bu Kesia itu? Wah, Emang itu. benar ada Tritunggal Bu Kesia? Coba terangkan. Jangan kalian nggak bisa jawab dia, janganlah kasihan lah. Dia oneng, kok oneng, Wanes. Jangan cewek jangan suruh jawab Udah, kayak gitu. aku lagi. Tritunggal aja ada di kitab Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sana sudah ada nama Allah. Udah? Bohong itu Bu. Udah? Roh, Bohong. tunggu dulu. Diam dulu, aku dulu bicara. Roh itu. Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada roh Bohong Allah. itu. Udah? Baru Bohong. berfirmanlah Allah. Ada firman. Jadi ada Allah, ada roh Allah, ada firman. Itulah Salah itu. Trinitas. Yang Di luar benar- di luar dari situ berarti sudah berbeda. Silakan saja. Yang benar begini. Gitu. Pada mulanya para Allah menciptakan langit dan bumi. Para Allah, jangan Allah ya. Kan kamu Elohim. Elohim itu bukan Allah, Bu. Wah, Elohim bener itu dia Bu para Darmi. Allah. Ngareng Pak Didim. Alkitab Ayo. yang mana itu? Alkitab yang mana? Kan Alkitabmu Elohim. Itu, Pak. Maksud para Elohim. Iya, yang Bapak baca ini, Alkitab yang mana? Tahun berapa? Ah, itu dia. Umar kayak Kan VOC. Alkitabmu beresit para Elohim toh. Elohim itu gerombolan. Iya, maksudku yang saya baca Alkitab sekarang yang dipakai seluruh dunia. Sekarang yang Bapak pakai apa isinya? Apa kata-katanya? Gitu, jangan hoax. Ayo. Pada mulanya Allah itu baru benar. Kalau Elohim itu pada mulanya gerombolan Allah. Iya, mana datanya? Mana ayatnya? Alkitab mana itu? Biar ku baca. Alkitab yang mana? Makanya Allahmu Tritunggal toh karena gerombolan para Allah. Tapi Bapak ini apa? Bapak ini apa? Trinitas One apa Bapak ini? Aduh, Hah? kasihan. Itu sih Kesia, kasihan itu Kesia. Oneness. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Itu kan doktrin-doktrin masing-masing. Yang jelas nanti hakim yang adil yang menentukan. Marilah kita selalu belajar. Oke. Tinggal pasrah itu udah kehabisan akal pasrah. Enggak, bukan kehabisan akal. Udah jelas ada Allah, ada roh. Kalau nggak ada roh Allah, bagaimana bisa kau hidup? Kutanya kau dulu. Bagaimana kau Bapak hidup kalau tidak ada roh Allah padamu? Bisa Jawab. saya bantah sebentar Pak Bu Darmi? Kasihan juga ya. Pak HTD jawab aja Pak HTD. Alah nggak usah lah ngapain jawab kayak gini. Kesia aja kalau mau yang nanya. Orang nggak ada ayatnya Bu Kesia. Oke Bu Kesia silakan. Dari tadi kayaknya Pak HTD tertarik Kesia sama aja. Bu Kesia ini. Ya, saya lebih condong sama Kesia daripada ibu-ibu itu muter-muter doang. Pak Henry, kalau kamu pendeta yang benar, tolong dulu jelaskan yang sebenarnya. Apa itu? Kalau menurut Apa kamu itu? Orang nggak ada ayatnya, nggak ada ayatnya Bapak. Yang mana yang Makanya mau Pak Didi dijelaskan? males. Yang mana yang mau dijelaskan? Ngomong pakai dalil ya, ngomong pakai data. Tolong dulu jelaskan siapa Yesus itu. Kayak aku tadi Kejadian 1 ayat 1 dan 2 dan 3. Ada Allah, ada roh Allah, ada firman. Si Bapak ini coba jelaskan apa yang kau tahu. Ya, coba jelaskan. Bapak, Yesus itu adalah the name above every name. Nama di atas segala nama. Oleh nama Yesus bertekuk lutut, yang di langit, di bumi, di bawah. Coba namanya diganti Yahweh atau diganti Elohim. Kagak bertekuk lutut itu. Filipi 2 ayat 10. Coba Anda ganti. Dan di dalam nama Yahweh bertekuk lutut yang ada di langit, di bumi, di bawah. Bohong itu. Coba kamu ganti pakai Elohim. Kamu ganti pakai Adonai. Kamu ganti pakai Yehova. Kamu ganti pakai Hasim. Kamu ganti pakai Yahweh. Kamu ganti pakai Bapa. Dan di dalam nama Bapa bertekuk lutut yang ada di langit. Nggak ada itu. Nama Wah, Yesus. ngarang dia Bu Darmi.
Filipin Aku boleh Filipin dua yang kasih 10. aku boleh kasih Nama Allah itu tanggapannya. Yesus. Silakan Pak HTD mohon Sebentar, buat Pak Tede, itu Indonesia. Ibu Pendeta mau ngomong itu. Ya, lanjut Bu Pendeta. Ya, Ayo. tapi Ayo. sebelumnya di sini untuk Pak HTD dan juga Ibu Darni secara akademis kita nggak apa-apa lah ya saling mengkritisi ya. Jadi maksudnya Bu Darnis nanti jangan jadi benci sama aku. Enggak, selepas ini kita tetap friend aja. Pakai Enggak, ayat Bu Pen. Bu. Enggak, Pakai Dia Bu kalau ayat. Pen. sama yang cantik nggak akan benci, Bu Kesia. Iya, enggak, Ya. Bu. Oke. Kalau sama Kesia aku nggak bisa benci, Valen. Nggak bisa benci, Valen. Gimana? Bu Darmi, open cam Bu Darmi. Ayo lanjut. Sama orang jelek malas open cam. Astagfirullahaladzim, dibilang jelek. Ya, apa yang bilang kayak buka juga ini kayaknya ini. Wah. Valen ini? Orang jelek malas lah open cam. Sia-sia. Gimana ceritanya Tritunggal sama orang jelek? Ini jaringanku bagus nggak? Suaraku kedengaran jelas nggak? Bagus, orangnya juga bagus. Ya. Silakan Bu. Oke, aku Udah kasih cantik beberapa kok. poin ya. Ya, aku kasih beberapa poin. Kalau nggak salah sih ya, correct me if wrong. Kalau nggak salah nih, kayaknya Pak HTD ini beliau, aku pakai beliau ya. Beliau kayaknya cuman pakai terjemahan ya. Di sini kita nanti akan sulit untuk masuk. Kenapa? Kalau kami masuk ke dalam critical text, itu masuk ke dalam bahasa asli. Jadi kita bukan hanya cuman modal terjemahan. Dan ini memang sudah biasa dilakukan oleh teolog-teolog. Udahlah. Sebenarnya Bu, Pak HTD ini semua ya. ya tunggu ya. Pak HTD ini Valen, sebenarnya teolog. aku kan cuman masuk pengen ngurusin persepuluhan tadi. Saya tahu Pak HTD. Pak Tede kok Ya, boleh. marah? Pak Tede. Pak Tede ini. Pak HTD diam dulu. Udah Silakan dilihat aja Bu wajahnya, Pendeta. jangan Ya, dilihat silakan PDM. narasinya. Silakan PDM. Ya, silakan Itu PDM. satu ya. Wajahnya aja dilihat adem kok. Ya kalau wajahku biasa aja kok, banyak yang cantik. Bu Darni ini cantik nih. Oke, bicara tentang Trinitas, kalau kita bicara about Trinitas, itu kita bicara tentang konsep tres persona una substantia. Ini yang diketok palu di dalam Konsili Nikea kan? Itu artinya 3 pribadi, 1 hakikat. Persona itu bahasa Latin, itu prosopon bahasa Yunani. Nah, jadi prosopon atau persona ini sebenarnya artinya adalah wajah. Wajah itu menunjukkan pribadi, individu, atau menunjukkan identitas. Jadi itu yang kami tolak. Tidak ada 3 pribadi, yang hanya ada 1 pribadi. Bapa itu adalah sebutan, anak itu sebutan, Roh Kudus itu sebutan. Itu mengacu kepada 1 personal name namanya Dosa. Yesus. Kamu dosa loh, dosa. tunggu, Kamu Pak. ngomong gitu tuh dosa loh. Tadi malam. Stop, Tadi jangan malam. lanjutkan. Kamu dosa. Dosa kamu ngomong Sabar gitu. lu Pak Tede. Dosa kamu. Sabar Pak Tede. Itu ngarang Tadi bebas malam itu. aku Sorry ada Valen. di Lah kok Sorry Valen, lah kok orang-orang kamu kayak Pak gini harus Tede? dijaga. Nanti Kamu ngarang bebas, dosa kamu. Kesia, dosa kamu. Ngarang bebas kamu. Sabarlah Pak Tede. Tapi sabar Kesia dulu Pak HTD. Kita Tenang dulu lah. kita boleh dulu. Nggak boleh Nanti, kamu nanti, bernarasi seperti itu. Itu Tapi ngarang gantian bebas. Pak nggak ada HTD. dasarnya. Kasihan itu pendeta Kesia dari tadi nungguin nggak ngomong loh. Sebentar Ya, Pak nggak Tede. usah kayak Nggak apa-apa, begitu. kita boleh saling mengkritisi ya. Aku megang prinsip Ngarang begini bebas ya. itu. Doktrin itu nggak apa-apa diganggu ya. Arti Ini dikritisi. masalahnya urusan Yang nggak Allah boleh loh, diganggu Kesia. itu ibadah. Ya. Ini bukan Oke, urusan lain tunggu Pak kan, HTD. urusan Allah Ya loh. tunggu ya. Sabar Dosa ya. kamu. Cooling down ya. Dosa Ya, kamu, tadi stop. malam aku itu ada debat intelektual dengan Natali. Jadi di sini mungkin Pak HTD dan mungkin beberapa teman Kristen Ya yang sudah. lain itu masih Valen, belum aku- bisa membedakan. Aku ini kan aku cuma ngurusin persepuluhan tadi ya. Selesai ya. Kok gini? Kesia, aku masuk ke kamu dosa. Aduh dulu Pak HTD. Dengarkan itu pendeta Ya. Kesia dulu Pak HTD. Ah. Ya. Lah kok cemburu Pak Tede ini gimana cerita? Jadi di sini kepada Pak HTD ya udah turun. Kita harus bisa membedakan yang mana general term, yang mana sebutan, yang mana personal name. Nah, bagi orang Kristen, Allah itu general term, gelar umum sama kayak presiden. Jokowi atau Yesua atau Yesus itu adalah personal name. Bapa itu adalah sebutan.
Nah, di sini kita ada miss-nya ya dengan teman-teman muslim. Kalau menurut teman muslim Allah itu nama, tapi kalau menurut kami Kristen Allah itu bukan nama. Itu hanya tapi kalau menurut kami Kristen Allah itu bukan nama, itu nama. Tapi kalau aku nggak tahu ya, Pak HTD ini bias teologinya kemana? Apakah dia percaya Yesus adalah Bapa? Dia nggak Trinitas, dia non Trinitas. Tapi aku tidak tahu biasnya kemana. Apa dia percaya sama Bapa atau enggak? Aku nggak tahu. Nah, ini sayang dia turun. Tadi maunya kita diskusi enak aja. Itu. Oke, itu yang poin kedua. Mungkin Poin dicari yang waktu ketiga. lain karena tadi dia diundang untuk membahas perpuluhan, jadi mungkin nggak gitu. siap. Ya, karena memang karena perpuluhan tadi diundang. Bisa saya Iya, bertanya? oke. Ini untuk Bu Darni aja deh ya, untuk Bu Darni aja ya. Terus poin yang ketiga ya. Dari saya bisa enggak, Bu Shema Kesia? Iya, Israel itu- silakan Bu. Bu Kesia, Iya, bisa saya bertanya nggak? Shema Israel itu Saya pengen Kenapa? diskusi dengan Bu Kesia ini. Bisa enggak? Saya bertanya Bu Kesia. Gimana enak aja. Emang kau pikir di sini siapa Pak Tesa semua? Oh jangan macam-macam loh. Sebentar lah Umar lah. Saya ingin bertanya, bukan bertanya alamat loh, bukan tanya nomor sepatu ini loh Umar. Penting ini Ya tentang siap siap. nomor rekening nggak apa-apa. Ya, sebentar Oke, saya tanya. ini aku ada mau kasih poin yang ketiga. Dia Saya udah nanya. punya istri loh. Bu Kesia dia udah punya istri. Punya istri. Saya bukan nanya Bu Kesia, saya mau nanya iya. tentang Tritunggal. Umar potong lagi tunggal. Begini. Potong. Selama ini kan saya sering bertanya, tapi dari pendeta-pendeta juga enggak ada yang bisa menjawab. Ya, siapa tahu Ibu Pendeta bisa memberikan edukasi. Saya mau tanya begini, Bu. Di Pendeta saat cantik. di saat firman telah keluar dan menunggal bersama Kristus, apakah masih bisa dikatakan Esa, Bu? Masih bisa katakan Tritunggal kalau firman itu tidak ada bersama Bapa lagi? Bisa dijawab enggak, Bu? Pertanyaan saya cuma satu itu, dari dulu enggak ada yang bisa jawab. Harusnya nanyanya sama Bu Darmi, jangan sama Bu Kesia. Iya, nanyanya sama Petra, Bu Darni. Kalau Kezia, Wanes. Oh, Iya. Kesia Wanes toh. Oh, Iya, sorry. di sana aja lu. Ya tadi kenapa tadi Bu Kesia katanya Tritunggal? Bilang aja kau naksir Tesa, bilang aja kau naksir. Tidak, saya pikir. Umar kayak Jangan VOC, nanti Umar. kasus Umar lagi. kayak VOC. Oh, Bu Darmi apa? Nah, ini ada poin yang ketiga ya. Pak Tesa, nanti aku kasih nomornya Bu Kesia ini. Jangan macam-macam Apa di itu? room ini. Oi. Sebentar, Apa itu? Tanya kalau lah. Bu Kesia memang Wanes, ada pertanyaan Dengarkan lagi dulu satu lah. kawannya, dengarkan dulu Ibu Kesia. Ayo, silakan. Sebentar. Saya mau tanya Ibu Kesia satu pertanyaan, kalau dia Wanes. Ibu Kesia Wanes apa Tritunggal sih sebenarnya? Kenapa harus Kesia yang kau tanya? Kan ada Bu Darmi. Sebentar, Bu Darmi nanti dia Kau sengaja ini, Bang Tesa, kau sengaja ini mojokin Mbak Kesia ini. Sebentar, Open cam, Bang Karen. Bu Darmi ini cantik loh. Masih kayak Mami Ipel ya. Bu Kesia ini sebenarnya Tritunggal atau Wanes sebenarnya maksudnya? Kamu aja Bu Tesa. Ada Wanes ya? Pak Tesa aja gitu Bu Kesia. Yesus only ya? Iya, Jis only lah. Oh, oke. Bisa saya bertanya satu pertanyaan nggak, Bu? Si Karen ini bentar si Karen udah ini. tutup. Yang kemarin Udah tutup. dirayu-rayu pendeta perempuan itu belum kelar loh. Sekarang kok mendekati Kezia gimana si Karen ini? Apa saya enggak pernah merayu loh? Saya enggak pernah merayu loh. Ada saja. Saya kan sudah bilang saya cari janda yang Keren, bercadar, memang bukan nggak apa-apa lah tidak ya. bercadar. Ini Nah, kemarin itu pertanyaan bisa siapa nggak, itu Bu? Bang Kesia? Bang Tesa Sebentar, kemarin Pak, siapa itu yang diganggu cantik dulu itu? saya mau Henol. bertanya, bukan tanya alamat ini loh. Saya mau nanya ayat Alkitab. Kan Ibu Kesia kan Wanes, ya kan? Saya mau tanya tentang Wahyu 1 ayat 1a dan Wahyu 22 ayat 1 dan 3 itu kira-kira bagaimana itu, Bu? Awas bentar lagi minta nomor WhatsApp itu Bu Kesia. Isinya apa tuh? Coba. Isinya gimana? Bilang aja kau mau ngobrol berdua kan Tesa? Bilang aja kau mau ngobrol berdua. Umar ini paling suka mengganggu sekali. Saya belum pada tujuan utama ini. Umar sudah. Saya baru Bang Umar, ayat- kasihan ini Bang Tesa ini. Biar tujuan utamanya minta nomor WhatsApp dulu ini. Nah, begini. Jadi pertanyaannya di situ kan Tadi aku sebenarnya Ibu Kesia kan mengatakan bahwa Ibu Kesia Udah Wanes. kick aja Jul, si Tesa kick aja Jul. Sebentar Umar. ya isinya tadi apa ya Wahyu itu? Ya Wahyu 3 apa Wahyu 22 ayat 1 itu berbicara tentang bahwa di Yerusalem baru itu ada dua tahta. Tahta Allah Bapa dan tahta anak domba. Oh, Itu bagaimana?
Di sana dan itu kai, tapi di sana itu tahtanya tunggal, tronos. Kalau tronoi baru jamak tronos, tahtanya tunggal. Jadi anak domba dan Allah Bapa itu menunjuk kepada Yesus itu. Aku jawab singkat-singkat dan makin panjang nanti makin blunder. Kalau Wahyu gitu. 1 ayat 1 Bahasa bagaimana? aslinya tronos, itu tunggal. Wahyu 1 ayat 1 gimana? Isinya gimana? Isinya gimana? Coba bantu bacalah siapa ini. Udah waktunya habis gantian. Ya, kalau tidak apa yang Wahyu 21 Bang Tesa, ayat 22. Bang Tesa. Woi Bang Tesa, Samudra. bilang aja intinya itu minta nomor WhatsApp gitu loh. Jangan begitu, saya cari yang berkerudung Nanti kalau minta nomornya Bu Kesia nanti Di kepada saya Wahyu DM aku. 21 ayat 22 itu berbunyi begini Bu Kesia. Jadi di Yerusalem baru tidak akan ada lagi bait Allah, tetapi Allah itu akan menjadi bait Allahnya dan dia akan menjadi pengganti matahari dan Yesus Kristus sebagai lantarannya. Apalagi kok rayu-rayu. Dalam bahasa aslinya. Wahyu 21 ayat 22. Oh, Mikana Kalau dari ayat itu tidak ada Yesus melihat. Mikana. Bang Umar monitor. Siap-siap Pak Samudra. Ini kayaknya kita jadi obat nyamuk deh mereka berdua. Iya. Waktunya Sebentar, kasih habis Pak Samudra. Samudra. Nanti sebentar. Kalau udah Ibu minta Kesia waktu sudah paling banyak, jawab, bayar baru saya begini. serahkan sama kalian semua gitu loh. Sama sih pertanyaanku ini soalnya belum ada yang bisa jawab, begitu loh. Dipikirnya kita obat nyamuk apa? Bentar Ini Umar. aja kok. Ya, jadi di dalam Wahyu 21 Ya, ayat Tuhan 22 itu adalah- berbicara tentang Allah menjadi matahari sementara Yesus menjadi lantarannya. Jadi beda kan matahari dan lentera? Apa itu perumpamaan juga ya berarti? Dalam bahasa aslinya gimana? Jadi begini. Udah closing statement Jul. Ya. Tesa Jul. Sebentar Umar. Pada saat penciptaan itu apa nih? Ya, kalau pernah lihat ayat-ayat Alkitab yang banyak menunjuk pada terang, dialah cahaya terang kemuliaan Tuhan, Sekali lagi akulah diskon. terang dan lain-lain ya. Dari penciptaan sebenarnya matahari itu bukan diciptakan itu ya, tetapi itu didatangkan karena Tuhan itu adalah terang itu sendiri. Tunggu, matahari didatangkan dari mana? Salah. Di dalam ayat itu di Dia Wahyu begini, 20 dia bukan- 21 ayat Dia memanggil, 22 itu. dia memanggil Bang Jul. Matahari Jadi dipanggil dari matahari itu tidak ada lagi Gini, di ayat Tuhan itu dikatakan. itu. Iya, Makanya betul. Jul, kok Betul. kita aja si Tesa dia udah Tuhan punya itu- istri Jul. Sebentar Umar, saya Tuhan masih itu nanya, terang habis itu kau sendiri. sudah. Ya jadi di ayat itu Bu, jadi cuma dikatakan Allah itu menjadi matahari penerang Dokter di Akal, sorga. aku Yerusalem. permisi dulu ya, Bang Umar dan yang lain-lain. Loh, kok Permisi keburu? dulu. Loh, kok Ada yang keburu, manggil. Darmi? Ada yang manggil nanti malam. Nanti malam kita naik ya jam Gimana 10, jam makanya 11 lu? ya. Ada pirang ini kabur lagi. Enggak, ada orang, ada pasienku, maaf, Kenapa cari cemburu? duit dulu. Oh, ada pasien ya? Cari Oh, epeng, iya. cari epeng dulu. Dadah, nanti aku naik. Oke, iya siap ya. Ini Kenapa aku ada cemburu? mau sedikit. Ini aku ada mau counter yang di bawah ya. Tuhan bukan matahari, tetapi dia terang kemuliaan yang utama. Iya, Kan dia- ada di Yohanes terang itu sudah datang ke dalam dunia. Dia adalah Seterang- terang itu seterang kegelapan wajah tidak kamu. menyelimutinya. Ini gara-gara Pak Karen ya. Di Wahyu 20 Anda Matahari kacangin itu hanya Bu Darni, seperti marah Bu Darni. bagian apa ya, seperti kayak manifest. Jadi matahari itu bukan diciptakan, itu berasal dari dia juga. Itu seperti didatangkan, dipanggil, bukan diciptakan. Kalau diciptakan itu dari yang benar-benar bahan yang nggak ada menjadi ada. Kalau di Tapi ayat kalau itu, matahari itu dari Tuhan, tapi bukan Tuhan matahari. coba Ibu baca di dalam Wahyu Betul. 22 ayat 21 ayat 22 itu bukan didatangkan, tetapi Allah Habis. itu menjadi pengganti Bang Tesa matahari. udah habis waktunya habis gantian. Jadi Gantian udah habis waktunya Yesus Kristus Nanti apa anak ketika domba di itu? Jerusalem baru ya, Iya. iya, Jadi kalau ketika nanti dari- di sana itu sudah tidak ada matahari. Kenapa? Kita nggak perlu penerang lagi karena dia sudah terang yang utama itu. Jadi semua Iya, sudah iya, terang. paham saya, Karena iya, dia Pak. Silau. nggak perlu. Saya paham, Ya, udah. saya paham. Dan nanti Bu orang Tesa, yang Bu Tesa gantian. Waktu ya. Orang wajahnya gantian. Bu Bu Tesa udah gantian waktunya terang. gantian. Masih aja dibantah. Jadi begini sebentar Aduh, loh, jangan Umar deh ketemu lah. jangan. Saya mau bernarasi sebentar lah. Jadi kalau di dalam ayat yang saya tanyakan tadi,
Jadi dari dua ayat itu, dari Wahyu 21 dan Wahyu 22 itu ndak ada di situ Yesus only. Jadi di situ ada Allah Bapa, di situ ada anak domba. Ya, jadi ada dua. Maksudnya ada dua gimana? orang di situ, Maksudnya bukan gimana satu. kok pakai only terus kok mau bilang only you gitu? Enak aja Nah, kok. sebenarnya saya mau bilang begitu, tapi kau seduluan bilang Umar. Umar Itu ini. bukan nama. Iya tidak. Kalau menurut Bapak saya bukan Yesus nama, only tidak brother. ada di ayat Anak domba itu bukan nama. Itu gelar. Begini ya, makanya kayak tadi malam aku juga bilang kita harus bisa membedakan mana yang gelar umum, mana yang personal name, yang mana sebutan. Kayak aku ini dipanggil kakak itu sebutan, kakak itu bukan Ya, nama. benar itu. Mana kan? hubungan kita gitu ya? Bapak itu, iya, Umar tuh nama. Dia dipanggil abang itu sebutan. Misalnya dia presiden itu gelar umum. Nah gitu. Jadi bapak itu sebutan, anak domba itu gelar. Bukan nama, menuju kepada satu nama, itu Yesus. Jadi dari awal sampai terakhir, Alpha Omega, all about Yesus, semua itu bicara tentang Yesus sebagai juru selamat. Kalau kita lihat di perjanjian lama, itu juru selamat itu singular. Adonai Elohinu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita. Jadi stressing pointnya di Tuhan, bukan di Allah. Berarti Tuhan tunggal, Kak. atau yang iya, itu Kak singular, Tessa ya? tunggal. Oh Iya. ya. Kalau Pak Tessa udah beristri dia. Tunggal bukan tinggal ya, belum ditinggal kan? Itu. Gantian Karen. Nih, Sebentar, saya belum terjawab loh. Saya punya pertanyaan. Sebentar, pertanyaan maksudnya saya sebentar clearkan dulu, baru kalian lah. Udah, Bang Karen. Dari tadi tanya terus, gantian itu Romo, kasihan. Sebentar lah Romo, kan kita belum selesai. Habis ini Udah nomornya dari aku. Begini, saya mau diciptakan siapa? maksudnya saya mau ini bahwa mau mengatakan bahwa di dalam Wahyu 21 di situ Apalagi kau mau dikatakan katakan? bahwa Allah Bapa itu pengganti dari matahari, bukan didatangkan. Jadi terang daripada Allah Bapa itu yang menerangi surga. Bukan Yesus ya, enggak ada Yesus di situ, Bu. Iya, orang di Kalau hati dalam dia bahasa cuma aslinya gimana ada itu? siapa? Nggak ada hati dia nggak ada Bang Tessa. Gimana sih kau ini mau bawa kemana? Pakai hati-hati Kan tadi segala. kita konteksnya bicara, kita tadi pertama konteksnya bicara pas penciptaan, yang kedua konteksnya itu nanti setelah kebangkitan di surga. Iya. Beda dong brother. Yang pertama penciptaan matahari itu sebenarnya dari manifest dari Tuhan itu sendiri. Iya. Nah, tapi Tuhan bukan matahari itu. Nanti setelah kebangkitan di surga, Tuhan itu adalah terang itu sendiri. Nggak perlu matahari karena dia sudah terang itu sendiri. Begitu. Yang perlu itu Tetapi di rumah ayat situ, Yesus tangga Kristus Pak cuma Tessa. jadi lentera loh. Allah Bapa yang jadi matahari, yang jadi penerangnya. Terus nyambung terus Gitu aja, ya. Pak Karen. Nyambung terus aja, Bang Karen. Coba dibuka. Gantian. Coba dibuka. Gantian. Aku mau ini nyuruh Romoku untuk speak up. Monggo Romo. Loh, Cebi kok cemburu, Cebi? Romo, Ya, diam. baik. Baik. Sepil Jadi dulu begini. Alkitabnya, sepil dulu Alkitabnya Romo. Aku di rumah sakit. Sebelum masuk ke ini, sebelum masuk ke silakan dijawab, Bu Tessa. pembahasan, sebelum masuk ke pembahasan. Pas ini Aduh. Sebelum masuk ke pembahasan, aku ingin ini dulu, Mbak Kesia. Ini jangan terbujuk Single parent sama dia, modusnya si single parent. Soalnya Single parent. soalnya kemarin si Karen ini rayu-rayu Bu Darni. Tuh tadi Bu Darni ngambek Semua kan, turun friend lah, kan? Semua friend. Semua Iya, friend. dia nih aduh modus Siapa mulu dia yang nih. ngerayu nggak bisa gantian ya. Lanjut. Ngambek kan. Romo ngambek. Nah, Cebi Pak cemburu kan Karen, open cam. tolonglah kerjasamanya. Romoku ngambek nih kayak mana ini? Dari tadi dia pengen ngomong loh. Pak Karen Iya, gini. Jadi begini, aku bukan ngambek, cuma aku risih aja lihat si Karen ini kemarin rayu-rayu Bu Darni. Ada Mbak Kesia sekarang modus bertanya ini dan itu. Ini modus mulu si Karen ini. Aduh. Parah si Karen ini. Lo, Bang Karen. Ayo lo, tanggung jawab. Romo ulangin. Belum aku rekam, Ulangin Romo.
Ayo Bang Karen tanggung jawab. Kemarin Bu Darni dirayu, sekarang Bu Kesya, gimana ini? Saya lagi Bing. makan, katanya kalian mau ngomong. Ngomong sih, Merajuk dia. Marah dia. Merajuk. Jangan merajuk, Pak. Udah Romo lagi sibuk dia. Dan ada satu ayat yang bilang kami telah melihat Tuhan, tetapi kami tetap hidup. Nah, sebenarnya di sini base pointnya itu ada di Kejadian 1 ayat 26. Itu waktu penciptaan. Ini dikit ya. Pada saat Adam diciptakan itu di kalian bagaimana? Kalau di kami itu segambar dengan serupa dengan Tuhan. Jadi si Adam itu diciptakan sesuai dengan representasi Tuhan. Di sana bahasa aslinya itu Selem Demut. Jadi Selem Demut itu bicara tentang ada emosi, ada perasaan, ada kehendak, ya ada pikiran. Demut itu bicara tentang physically, body, tentang shape, bentuk ya. Jadi mereka itu atau banyak orang juga nggak bisa Namanya akan disebut penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Allah Maha Kuasa. Itu ada kok di situ. ya. Begini ya, kenapa sih aku memilih kalau misalnya kayak dengan teman-teman muslim debat-debat intelektual, aku lebih memilih untuk yang simpel-simpel aja dan nggak terlalu yang gimana. Kenapa? Karena kesesama Kristen sendiri aja itu udah menguras energi, banyak yang nggak paham. Nggak mungkin dong gua berekspektasi tinggi untuk yang di luar Kristen. Jadi gua akan jelaskan dengan bahasa sederhana, terima-terima, enggak. Jadi gini. Woi, lebih aku pintar kami lah. sebenarnya- Yang Kristen, Kenapa? kalau yang Kristen botol, kalau kami lebih pintar. Nggak, jadi aku sering bertanya begini ya. Kalian itu pakai metode apa? Karena sebenarnya dalam keteologian Islam juga itu ada hermeneutik untuk teolog-teolog muslimnya. Jadi kita tuh masing-masing sebenarnya ada metode hermeneutiknya. Nah, salah satu yang untuk dipakai Alkitab itu adalah ngelihat benang merah itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu harus ada linknya. Nah, banyak yang nggak bisa masuk ke sana. Itu sederhana banget ya. Scripture interpret scripture, ayat menjelaskan ayat. Jadi kalau untuk motois ini jangan langsung lompat ke perjanjian baru. Ini sama kayak kita nonton sinetron langsung ke episode 50, kita nggak tahu pertamanya, nggak bisa. Itu mislink. Hilang semua linknya. Makanya berangkatnya dari Yod-He-Vav-He, Yahovah ini Tuhan Musa, dia ini tunggal singular, dia disebut sebagai Mosia juru selamat. Nah, ini hanya di perjanjian baru
Yesus di Lukas 2 ayat 11 juga disebut adalah juru selamat atau soter. Dan itu singular, tunggal semua. Gitu. Dan Yehova ini dipanggil Bapa. Jadi kalau Yesus adalah Yahweh ini, ya udah, Yesus itulah Bapa itu. Nggak ribet kok sebenarnya. Gitu. Ya. Jadi Roh Kudus itu, Kalau manusia tolong jelaskan Bu. satu Roh daging Kudus. berarti ya. Kayak kita manusia itu satu daging. Kenapa? Kalau manusia satu daging ya, kalau Tuhan singular. Bu, kalau Roh Kudus itu tolong jelaskan Bu, siapa Bu? Roh Kudus itu ya Yesus itu sendiri, gelar untuk Yesus itu sendiri. Jadi Ya. kadang-kadang juga teman-teman Trinitas karena beda diksi, ada Tuhan, ada Elohim, ada Roh Kudus, anak domba, atas segala macam beda diksi, langsung beda oknum, nggak ada. Parakletos itu ya Yesus itu semua menunjuk ke satu nama, cuman satu nama aja, ada yang lain. Ya, benar ya. Berarti kalau Jadi- itu Bu, sama, Bu. Bentar Petra, saya tanya lagi dulu ini, sudah selesai makan ini. Tadi kata Bu Kesia bahwa Roh Kudus itu adalah Yesus sendiri. Tunggu, aku iklan bentar dulu Bang Keren. Sebelum Bang Keren ya, mohon maaf, aku mau jalan. Silakan. Ya, jadi bagi teman-teman ya, jangan lupa ya ini kan pendeta Kezia lagi ngomong nih. Jangan lupa take and give ya. Jangan sampai si Kezia sendiri yang ngomong take and give. Jadi aku wakili. Ayo aku dikasih Bang Julius, thank you Bang Julius. Ya, ini mereka nih nggak sadar nih. Kadang-kadang harus dimarah-marah nih ya, sama kayak pendeta apa namanya itu? Ya, ya jangan lupa Yang take give. and give, oi. Yang give. Daromes ya, si Daromes. Caranya mau kasih gift bagaimana ini Julio? Giftnya mana buat pendeta Kesha ini? Caranya Kasih mau kan gift gimana ini? Saya nggak tahu ini. Udah kau kasih ke aku aja Tessa, nanti Heran gampang lah pura-pura nanti jalurnya. bilangnya minta nomor rekening, nomor WhatsApp. Sebentar saya mau tanya dulu ini, serius lah. Apalagi kau udah punya istri. Sebentar, bukan mau tanya Ibu Kesianya, saya mau tanya mengenai Roh Kudus tadi loh. Umar ini Ya silakan Pak, silakan tanya Ibu Kesia. ya begini Bu, tadi kan Ibu bilang Roh Kudus itu adalah Yesus itu sendiri. Kenapa si Karen lagi? Aduh, modus di dalam lagi si Yohane, Karen ini. sebentar, Pura-pura Romo. bertanya terus nih si Karen. Aduh, modus terus. Iya sebentar lah. Wah, Nona cantik sekali itu, Nona Cebi. Wah, naksir saya sama Nona Cebi nih. Bukan, balik lagi ngerayu. Aduh, ini Bang Petra nih udah siap-siap nikung ini, Bang Karen. Udah sebentar, saya mau tanya mengenai Roh Kudus sama PDM Kesia ini dulu. Pak, apa Ibu bilang tadi bahwa Yesus itu adalah Roh Kudus. Sementara Yesus mengatakan bahwa dia akan kembali ke surga, menyediakan tempat buat kita. Lantas dia akan mengutus Roh Kudus, meminta Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Itu gimana itu maksudnya? Berarti Iya. yang dicurahkan kepada murid-muridnya pada hari Pentakosta itu mencurahkan Yesus begitu. Iya, jadi itu Yesus begini ya. dicurahkan pada hari Bicara- Pentakosta begitu. Nah, iya. Kalau bicara tentang parakletos, di sana kalau bahasa aslinya itu allos parakletos, bukan heteros. Jadi itu masih jenis yang sama. Ya, dia tetap yang Allah itu juga, tetapi